Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran kreatif karya Cynthia Larastuti, NPM 023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini ya. Selamat menonton! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nah, di video ini nanti saya akan membahas tentang faktor-faktor produksi. Dan saya harap nanti setelah kalian menonton video ini sampai selesai, kalian nanti akan memahami apa saja sih yang menjadi faktor dari suatu proses produksi itu, gitu ya. Dan untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita membahas tentang faktor-faktor produksi, terlebih dahulu kita itu perlu mengetahui sebenarnya apa sih pengertian dari produksi itu gitu. Berpangkal pada 3 masalah pokok dalam ilmu ekonomi, yaitu ada what, berkaitan dengan apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Kemudian ada how, itu berkaitan dengan cara menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada for who, itu untuk siapa barang dan jasa tersebut. Nah, pengertian produksi itu menekankan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang sering disebut dengan produk. Produksi sering diartikan sebagai kegiatan menambah atau menciptakan utility suatu barang. Konsep lain produksi itu sering diartikan sebagai input, yaitu berupa faktor produksi atau sumber daya. Yang kedua ada proses, yaitu berupa transformasi yang bisa melalui perubahan bentuk, perubahan tempat, perubahan waktu, dan perbedaan kepemilikan. Kemudian ada juga output, yaitu berupa barang dan jasa. Nah, proses produksi itu harus berjalan secara efisien. Artinya, proses produksi itu yang mampu menghasilkan output tertentu dengan input minimum atau menghasilkan output maksimum dengan input tertentu gitu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari produksi, sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor produksi. Faktor produksi atau sumber daya ekonomi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Jika seseorang ingin membuat layang-layang, maka ia perlu bambu untuk membuat kerangkanya, kertas, tali, tenaga, dan keterampilan untuk membuat layang-layang tersebut. Barang-barang yang digunakan untuk membuat layang-layang dapat pula disebut sebagai faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Jadi, layang-layang itu akan dapat berfungsi apabila barang-barang yang dibutuhkan itu tersedia. Contoh lain yang mungkin bisa diambil itu misalkan ada sebuah perusahaan garmen yang memproduksi pakaian, dan agar produksi tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka perusahaan tersebut memerlukan hal-hal seperti tanah untuk tempat berdirinya perusahaan. Kemudian juga membutuhkan mesin jahit, mesin obres, kain, benang, gedung, dan sebagainya yang digunakan untuk membuat pakaian. Kemudian juga membutuhkan karyawan yang melaksanakan proses pembuatan pakaian dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses produksi atau biasa disebut dengan pemimpin atau manajer. Nah, semua yang disebutkan tadi merupakan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan garmen. Tanpa adanya faktor produksi, maka proses pembuatan pakaian tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, pada umumnya, faktor-faktor produksi seperti yang telah saya sebutkan tadi itu digolongkan lagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu ada faktor produksi alam atau biasa disebut dengan natural resource. Faktor produksi alam itu artinya adalah segala sesuatu yang berasal dari alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Dalam contoh yang tadi saya sebutkan itu bahwa ada perusahaan garmen itu memerlukan tanah sebagai tempat berdirinya perusahaan. Nah, tanah itulah yang disebut sebagai faktor produksi alam. Jadi, faktor produksi alam itu artinya adalah segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang ada di darat, di laut, maupun di udara, itu yang dapat digunakan dalam proses produksi. Nah,
terhampar luas, baik yang ada di atasnya seperti tanah, air, udara, tumbuhan, binatang, itu juga termasuk dalam faktor produksi alam. Di dalamnya juga ada mungkin bebatuan, emas, tembaga, batu bara, timah, perak, dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam faktor produksi alam. Nah, balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi alam itu berupa sewa atau disebut dengan sewa tanah. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya faktor produksi yang kedua itu ada faktor produksi tenaga kerja atau disebut dengan human resource. Faktor produksi tenaga kerja itu artinya adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani itu yang dapat digunakan dalam kegiatan proses produksi. Nah, perusahaan garment misalnya dalam memproduksi pakaian itu pasti memerlukan seorang karyawan. Nah, karyawan itulah yang disebut sebagai faktor produksi tenaga kerja. Jadi, faktor produksi tenaga kerja ini artinya segala kegiatan jasmani maupun rohani manusia yang ditujukan untuk kegiatan produksi. Contoh lain dari faktor produksi tenaga kerja itu misal ada buruh, mandor, tenaga harian, satpam, kepala bagian, dan masih banyak lagi. Dan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor tenaga kerja ini adalah berupa upah atau gaji seperti gaji pegawai, upah buruh, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan selanjutnya kita lanjut faktor produksi yang ketiga itu ada faktor produksi modal atau disebut dengan capital resource. Faktor produksi modal ini artinya adalah semua alat atau benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, dalam contoh ini itu juga disebutkan bahwa misal perusahaan garment dalam memproduksi itu memerlukan mesin jahit, mesin obras gitu dalam produksinya. Jadi mesin tersebut itu termasuk dalam faktor produksi modal. Modal yang dimaksudkan di sini itu tidak hanya sebatas pada uang saja, tetapi melainkan dapat pula berwujud barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Jadi faktor produksi modal itu dapat berupa benda atau alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk gitu. Dan balas jasa atau imbal yang diterima oleh pemilik faktor produksi modal ini adalah berupa bunga atau sewa seperti bunga pinjaman, bunga modal, sewa kendaraan, mungkin ada lagi sewa gedung, dan masih banyak lagi. Dan mesin jahit seperti dicontohkan tadi, jika berada di perusahaan yang memang memproduksi mesin jahit, maka perusahaan barang hasil produksi bukan sebagai faktor produksi modal, akan tetapi jika mesin jahit tersebut dipakai di perusahaan garment, ia akan menjadi sebuah faktor produksi modal yang berguna untuk menghasilkan pakaian gitu. Dan lanjut, faktor produksi yang terakhir itu adalah faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship resource. Faktor produksi kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengelola dengan baik faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal, sehingga proses produksi itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Walaupun sudah tersedia faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal, namun tidaklah menjamin bahwa proses produksi itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya kemampuan pengusaha untuk mengelola faktor-faktor produksi tersebut secara baik. Dan kemampuan untuk mengelola dan mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal tersebut biasanya dinamakan kewirausahaan atau entrepreneurship. Berdasarkan definisi yang dijelaskan tadi, dapat diuraikan bahwa seorang wirausaha atau orang yang memiliki jiwa wirausaha akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ulet dan tidak mudah putus asa. Seorang wirausaha juga memiliki keuletan atau kegigihan dalam berusaha. Ia tidak akan berhenti dan puas begitu saja sebelum mencapai hasil yang diinginkannya.
Segala hambatan yang dihadapi dianggap sebagai tantangan yang harus dihadapi, dan ia percaya bahwa dengan kegigihan tersebut, ia akan mampu mengatasi semua hambatan yang dihadapi. Seandainya ia menghadapi kegagalan dalam berusaha, ia tidak mudah putus asa, tetapi kegagalan tersebut dijadikan sebagai pemicu untuk berusaha lebih keras lagi. Dengan modal inilah, maka pada saatnya nanti ia akan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Kemudian yang kedua, berani mengambil resiko. Setiap usaha selalu mengandung resiko, mulai dari yang paling berat seperti bangkrut atau rugi, maupun yang ringan seperti impas. Namun demikian, seorang wirausaha harus mampu memperhitungkan resiko yang akan ditanggungnya. Bahkan ia juga mampu mengendalikan resiko tersebut, dalam arti dengan daya upaya yang gigih mampu menghindari resiko tersebut. Jadi keberanian mengambil resiko tersebut bukanlah tanpa perhitungan, tetapi mampu memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga sedapat mungkin mampu menghindari diri dari resiko kerugian tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri menjadi sangat penting jika seseorang akan melangkah lebih jauh. Tanpa rasa percaya diri, seseorang akan ragu dan canggung dalam melangkah, dan hal ini dapat berakibat fatal bagi usahanya. Setelah mengetahui ciri-ciri dan karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dikatakan bahwa faktor produksi kewirausahaan itu merupakan faktor produksi yang sangat-sangat penting, karena tanpa adanya kemampuan kewirausahaan, maka faktor-faktor produksi yang sudah saya jelaskan tadi itu tidaklah begitu berarti dalam proses produksi. Dan walaupun demikian, dalam sebuah proses produksi itu keseluruhan faktor produksi itu memiliki kedudukan yang sama pentingnya gitu. Semuanya saling melengkapi, dan jika salah satu faktor tersebut ada yang kurang, maka proses produksi itu tidak akan pernah bisa berjalan. Karena itu, dalam mendirikan sebuah perusahaan itu perlu diperhatikan ketersediaan semua faktor produksi yang dibutuhkan tersebut. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semua, dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.